Selamat datang di channel pembelajaran robotika Robonesia More Than Robotics Learning. Sahabat Robonesia yang budiman, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mengajak sahabat sekalian untuk belajar tentang robot Epson. Dan pada video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang pemrogramannya, yaitu pemrograman bahasa Epson Spellplus. Dan topik yang akan saya bahas dari pemrograman itu adalah instruksi palet. Ya, palet di sini instruksi palet digunakan untuk mendefinisikan dan menampilkan palet. Ya, kalau kita pernah mendengar palet ini bentuknya seperti yang digambar ini ya. Pada gambar ini ada semacam nampan yang kalau dalam aplikasi sistem manufacturing ini mungkin digunakan untuk penempatan sebuah objek, misalkan produk atau packaging gitu ya, yang bentuknya adalah kotak, kemudian di sana ada beberapa poin penempatan untuk produk yang akan ditata atau mungkin mau di packaging atau mau dipindahkan dari satu palet menuju palet yang lain gitu ya, atau dari conveyor menuju ke palet atau sebaliknya dari palet menuju conveyor gitu ya. Nah, ini adalah contoh palet yang memiliki jumlah kolom dan baris ya. Untuk kolomnya adalah 3 buah kolom, 1, 2, 3, dan juga untuk barisnya 1, 2, 3, 4, ada 4 baris balik. Ini adalah untuk poinnya, totalnya nanti akan membentuk sebuah palet dengan poin 12 ya, 3 kali 4 gitu ya, seperti ini. Jadi ada 12, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12 gitu. Nah, nanti fungsi instruksi palet ini adalah digunakan untuk memberikan informasi atau memberitahu kepada compilernya software Epson Spellplus untuk mengetahui bahwasannya dalam program itu ada si robot akan bekerja dalam sebuah palet yang informasinya pertama yang perlu diketahui dalam sintaksnya nanti adalah informasi poin teachingnya dan juga jumlah kolom dan juga barisnya gitu. Nah, ini langsung aja pada sintaksnya. Untuk sintaks palet, instruksi palet itu pertama nanti menggunakan kata kunci atau instruksi palet, kemudian kata kunci outside, ini opsional, kemudian kita tentukan palet numbernya. Jadi misalkan nanti pada aplikasinya kita menggunakan palet lebih dari 1, maka kita kasih nomor ya. Ya, palet pertama nanti palet numbernya 1, palet kedua nomor 2 dan seterusnya. Kemudian setelah itu koma, poin teachingnya ada 4 ya, P1, P2, P3, P4, kemudian dilanjutkan dengan di koma lagi jumlah kolomnya dan juga jumlah barisnya. Nah, nanti dalam aplikasinya akan ada keterangan bahwasanya bisa juga hanya menggunakan 3 buah poin ya, tidak 4. Tapi disarankan tetap menggunakan 4 supaya hasilnya lebih baik. Kemudian untuk sintaks daripada palet functionnya di sini ada 2. Palet ditulis dengan cara menuliskan instruksi palet, kemudian dalam kurung palet number, koma, posisi palet ya, palet position. Berarti ini sebuah poin ya, poin di dalam dalam palet itu. Misalkan ada 12, nanti poinnya tuh ketika sudah didefinisikan 4 buah poin, nanti akan terdeteksi sendiri poin berapa yang akan dituju. Ya, walaupun nanti pendeteksiannya hanya mendefinisikan 4 buah poin pada pojok-pojok palet itu sendiri ya, poin 1, 2, 3 dan juga 4. Kemudian yang sintaks kedua adalah menggunakan kata kunci palet, kemudian dalam kurung palet number dan juga mendefinisikan jumlah kolomnya dan juga jumlah barisnya. Nah, ini adalah cara penulisan atau sintaks program daripada instruksi palet yang nanti akan kita gunakan dalam aplikasi palet tracing menggunakan robot Epson. Nah, untuk deskripsi daripada instruksi palet, karena fungsinya dia hanya untuk
mendefinisikan adanya palet dalam aplikasi program yang akan kita buat, maka di sini ada aturan yang mungkin perlu diketahui. Jadi untuk mendefinisikan palet itu kita paling tidak misalkan paletnya gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi ada 12 titik yang harus kita teaching. Jadi karena ini jumlahnya kolomnya 3 dan juga barisnya 4, maka akan ada 12 poin yang harus terbentuk ya, yang harus kita teaching seharusnya. Tapi pada instruksi palet di program Epson Spell Plus ini kita cukup men-teaching minimal 3 dari 4 corner yang ada di sini ya. Jadi untuk menentukan palet ini jumlahnya 3 kali 4, maka kita men-teachingnya pada poin 1, poin 2, poin 3 dan juga poin 4 jika dibutuhkan ya. Karena secara definisi untuk mendefinisikan palet ini paling tidak untuk misalkan yang palet 3 kali 4 ini ya. Jadi kita harus mendefinisikan poin 1, poin 2, poin 3 dan menentukan jumlah kolom dan juga barisnya ya. Jumlah kolom itu adalah ini number point, jumlah poin dari P1 ke P2, 1 2 3 kan, ini kolomnya 3. Terus kemudian juga menentukan jumlah poin dari poin 1 ke poin 3 berapa? 1 2 3 4. Berarti dia nanti row-nya atau barisnya adalah 4. Itu. Nah, jika bentuk paletnya adalah kotak seperti ini, maka sebenarnya menggunakan perintah palet ini kita cukup men-teaching si robot pada posisi palet itu hanya 3 poin saja, yaitu poin 1, poin 2 dan poin 3 dari 4 pojokan ini ya, pojokan palet ya. Namun pada banyak situasi ini akan lebih baik jika kita juga mendefinisikan poin pada pojok yang keempat ya, sehingga disarankan tetap menggunakan 4 poin. Nah, untuk palet yang 3 kali 4 seperti yang tampak di dalam gambar ini, seharusnya kan ada 12 poin ya, tapi kita cukup untuk penggunaan instruksi palet ini kita tidak perlu men-teaching 12 poin dalam palet ini, tapi cukup pada pojok-pojoknya saja, yaitu 4 buah poin 1, 2, 3 dan 4, dan juga ditentukan jumlah baris kolomnya berapa dan juga barisnya berapa. Itu. Jadi seperti keterangan yang di sini ya. Jadi untuk mendefinisikan palet yang ada di bawah ini, maka kita tentukan 4 titik di sini ya. Poin 1, poin 2 dan poin 4. Ini sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian juga menentukan jumlah posisi atau poin yang pada P1 sampai P2 yaitu 3 ya, ini sebagai jumlah kolom nanti. Kemudian jumlah posisi atau poin pada antara P1 sampai dengan P3, 1 2 3 4, jadi ada 4. Yang mana di sini berarti ada 12 poin yang harus di-teaching seharusnya. Tapi dengan menggunakan perintah palet yang ada dalam pemrograman Epson Spell Plus ini, kita cukup menuliskan kata instruksi palet, kemudian ini nomor paletnya 1, ini anggap aja palet pertama 1, kemudian poinnya ada 4, kita tuliskan poin 1 2 3 4. Ini poin teaching yang sudah harus kita lakukan pada robot terhadap ini ya, paletnya ya. Kemudian kita tentukan juga jumlah kolomnya ada 3 dan juga jumlah barisnya ada 4. Nah, itulah cara untuk mendefinisikan palet menggunakan instruksi palet pada pemrograman Epson Spell Plus. Dan ini adalah contoh program paletizing ya, yang nanti akan kita coba demokan pada software Epson Spell Plus. Jadi programnya nanti seperti ini, nanti akan didefinisikan 2 buah palet di sini. Dan ini adalah program utamanya. Oke ya, untuk lebih memahaminya kita menuju ke
software Epson SPL Plus-nya. Oke, kita buka software Epson SPL Plus. Oh sorry, software SC Plus. Nah, bersama namanya. Kalau SPL Plus itu programmingnya, bahasa programnya. Kita buka software Epson SC Plus kita, kemudian kita hubungkan dengan sebuah virtual controller yaitu C4 sampel. Ini virtual controller dan juga project yang sudah dicontohkan ya, sudah ada dalam contoh di dalam software Epson RC Plus. Kita koneksikan. Jika sudah, kita buka robot simulatornya. Oke ya. Jadi saya jelaskan dulu di sini, kita coba lihat. Di sini ada 2 buah palet ya. Kita fokus pada paletnya aja yang di kanan dan di kiri. Yang kanan ini adalah palet pertama yang warna oranye. Kemudian yang kiri yang hijau ini palet kedua. Ini kalau kita lihat berarti ada total ada berapa? 1 2 3 1 2 3. Jadi ada 3 kolom, ada 3 baris. Berarti adalah ini palet 3x3 ya. Yang palet kiri pun sama, identik ya. Dan di sini untuk palet yang poin ya. Poin yang dipakai hanya ada 5 poin ya. Di pojokannya 4, kemudian tengah 1, yang kiri kanan dan juga atas bawah ini kosong, tidak ada poin yang nanti perlu kita hiraukan gitu ya. Nah ini nanti kerja si robot adalah akan kita gerakkan si robot ini bisa menuju secara bergantian dari dari palet 1, sebuah poin di palet 1, kemudian bergantian ke sebuah poin di palet 2. Maksud saya adalah poin ini, poin teaching ya. Sebuah posisi di posisi titik di sebuah di palet kanan yang atau itu adalah palet 1 dan juga di palet 2 yang di kiri. Oke, kita buka projectnya. Di project, kemudian open pada folder simulator demos. Kita buka C4 sampel. Nah, di sini sudah terbuka ya. Oke. Nah, untuk program biotracing-nya dicontoh itu di program function main 1 ya. Nah, di sini nih. Nah, ini programnya akan mendefinisikan 2 buah palet. Itu palet pertama ini, palet number kan ini, palet 1 dan palet 2. Untuk poinnya digunakan poin 10 sampai poin 13 dan palet 2 pada palet poin 15 sampai 18. Untuk ini jumlah kolom dan juga barisnya sama ya masing-masing. Di sini tadi sudah kita definisikan, kita coba jabarkan adalah palet dengan jumlah kolom 3 dan juga barisnya juga 3. Jadi di sini 3,3. Nah, untuk poinnya kita bisa lihat di sini ya, di bagian poin. Nah, di sini adalah sudah dibentuk poin teaching sebanyak 8 titik, yaitu poin ini pada bagian pojok ini ya. Palet 1 di sini menggunakan poin 10 sampai poin 13. Terus palet 2 menggunakan poin 15 sampai poin 18. Tuh. Nah, untuk program utamanya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi nanti si program ini akan memerintahkan si robot untuk bergerak ya, menggunakan instruksi jump tree ya, yang mana untuk departnya, poin departnya adalah menggunakan orientasi atau koordinat tool. Kemudian untuk untuk ini kalau ini depart, ini berarti adalah approach dan juga destinasinya menggunakan palet, informasi palet ya. Jadi ini palet 1, ini palet 2. Nanti bergantian berarti kan, palet 1 dulu, kemudian ke palet 2, bergerak bergantian. Ini posisi tujuannya ini ya. Ini yang approach-nya. Jadi dari
satu poin di palet kanan, kemudian pindah ke satu poin di palet kiri, dan seterusnya sampai nanti semua poin yang ada di atas palet ini, yang ada ini ada 5 kan? Ada 5 kan? Nanti ya semuanya akan menjadikan destinasi daripada pergerakan robot. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai semua poin yang 5 ini semuanya nanti menjadi destinasi daripada gerakan robot. Di sini menggunakan operator modulus ya. Jadi nilai 1 sampai 9 nanti modulusnya, berarti kalau bagi 2 supaya dia benar itu lebih besar dari 0, maka nanti yang akan dikunjungi adalah berapa aja nih? 1 modulus 2 adalah 1 ya. Nanti berarti yang itu 1 berarti benar ya, karena lebih besar daripada 0 ya kan. Kalau 2 modulus 2 berarti kan sisanya 0, berarti nggak dipakai ya. Bisa salah, masih 0 tidak lebih besar daripada 0 tapi malah sama dengan 0. Nah berarti nanti untuk modulus yang dipakai adalah yang ganjil aja sepertinya. Jadi 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi ada 5 poin pas ya, masing-masing ada 5 poin yang nanti akan dikunjungi oleh akan menjadi destinasi daripada gerakan robot di palet kanan maupun palet kiri, atau baik di palet 1 maupun palet 2 ya. Ada 5 kan? 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah jadi ketika I itu sama dengan tadi 5 buah nilai pada rentang 1 sampai 9 yang di modulus 2 itu hasilnya lebih besar dari 0, dialah yang menjadi poin tujuan daripada robot Epson C4 ini ya. Dari C4 di palet 1 maupun palet 2. Baik, kita langsung aja running programnya. Kita buka, sudah di build belum ya project, sudah di save, sudah di build. Kita coba rebuild. Oke, sudah build complete, no error. Kita jalankan dengan membuka open run window dan kita pilih di sini program main 1 ya. Ini seperti ini, yang di sini kan main 1. Oke, sudah, kita tekan tombol start untuk menjalankan program. Yes. Ya, kita lihat pergerakan si robotnya. Oke, kita ulang ya. Oke, kita ulang. Start. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul ya, 10 poin ya. 10 posisi, 5 di kanan, palet kanan atau palet 1, dan juga 5 di palet 2 atau yang paling yang di kiri. Demikian sahabat Robonesia sekalian, adalah ini contoh menggunakan instruksi palet untuk aplikasi palet testing menggunakan robot Epson seri C4. Demikian video kali ini, semoga bisa memberikan pemahaman kepada sahabat Robonesia sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Thank you.